Selamat siang Bapak Ibu. Semoga hari ini masih semangat nih. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kesediaannya sudah hadir dalam seminar laporan orientasi P3K kali ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Kemangkon, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, TU, serta karyawan SMK Negeri 1 Kemangkon. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan laporan hasil orientasi P3K saya dengan judul keefektifan penerapan metode quantum learning dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen. Ya, bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Mungkin kemarin sudah ada latar belakang yang mungkin hampir sama, tapi karena saya di awal jadi saya mengawali terlebih dahulu. Dari yang pertama, seperti kita ketahui bahwa P3K itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, kemudian dia bekerja dalam perjanjian kerja selama 5 tahun ke depan. Kemudian 5 tahun ke depan itu kita harus tahu apa saja tugas-tugas kita. Jadi kita perlu adanya pembinaan dan pembekalan untuk P3K. Nah, pembinaan dan pembekalan ini kita lalui melewati orientasi yang mulai tanggal 9 kemarin untuk tahap kedua ini sampai tanggal 17 hari ini kita lakukan. Tujuannya orientasi ini supaya kita mengetahui tugas, kemudian tugas pokok, kemudian ada fungsi, ada nilai-nilai mungkin, ada etika juga, serta visi misi untuk menjadi P3K yang baik itu seperti apa. Nah, rencana ke depannya untuk 5 tahun ke depan kita juga harus punya rancangan ya, atau rencana ke depan selama 5 tahun kita menjadi P3K itu kita mau apa yang akan kita berikan untuk SMK ini. Jadi untuk 5 tahun ke depan saya itu ingin menerapkan suatu kegiatan menulis sesuai dengan mata pelajaran saya ini dengan judul keefektifan penerapan metode quantum learning dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen. Kenapa saya mengambil kemampuan menulis? Karena dalam keterampilan berbahasa menulis itu yang paling susah. Kalau menyimak, mendengar, membaca, berbicara itu mungkin masih dalam tahapan yang bisa dilakukan. Tapi kalau menulis sebenarnya juga bisa, tapi itu sulit sekali. Apalagi kalau bagi anak-anak yang membaca atau tingkat membacanya itu rendah seperti itu. Kemudian kenapa saya memakai metode quantum learning? Kenapa bukan metode yang lain? Karena saya sudah pernah melakukan penelitian untuk kegiatan bukan menulis ya, ketika itu menulis eksposisi dengan metode quantum learning dengan metode kooperatif script. Ternyata metode quantum learning itu lebih menjanjikan, maksudnya nilai anak itu menjadi lebih tinggi daripada metode yang biasa kita lakukan. Saya sudah pernah melakukan penelitian ketika itu. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan. Mungkin maksud dan tujuannya sama seperti yang kemarin sudah dipaparkan. Kemudian waktu dan tempat, ini untuk waktu pelaksanaannya berbeda karena ini untuk tahap 2 di SMK Kemangkon itu mulai hari Rabu 9 November 2022 sampai hari Kamis 17 November 2022. Kemudian tempatnya ada di SMK Negeri 1 Kemangkon. Selanjutnya bab 2 ada nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, isinya visi misi, struktur organisasi dan tata kerja, kemudian manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Kemarin juga mungkin masih sama dengan yang kemarin. Kemudian bab 3 ini juga masih sama tentang nilai dan etika organisasi penata daerah atau OPD. Isinya rencana strategis OPD meliputi visi misi SMK Negeri 1 Kemangkon, kemudian SOTK OPD itu struktur organisasi SMK Negeri 1 Kemangkon, kemudian ada manajemen tugas pokok fungsi, isinya tugas pokok dan fungsi pokok. Nah, ini yang bab 4 yang perlu kita bahas. Dimulai dari ini rencana kerja P3K saya ya sebagai guru bahasa Indonesia.
Dimulai dari identifikasi masalah. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang kita angkat. Kalau saya, identifikasi masalah yang pertama adalah kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Kemangkon. Saya sudah melakukan identifikasi masalah kepada anak-anak. Ternyata anak-anak itu sudah saya wawancarai, sudah pernah saya wawancarai. Anak-anak saya tanya suka membaca atau tidak. Kebanyakan bilang suka, tapi suka membaca status orang. Iya, bukan membaca buku. Mereka lebih suka membaca status orang atau membaca di IG atau melihat TikTok seperti itu daripada mereka membaca buku. Padahal sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mereka gunakan untuk membaca. Tidak selalu harus ada bukunya, tapi melalui aplikasi juga bisa. Seperti itu. Ternyata anak-anak itu minat bacanya masih rendah. Kemudian yang kedua, kurang menariknya metode pembelajaran dalam menulis cerpen. Seperti tadi di latar belakang sudah saya sampaikan. Ternyata ketika saya melakukan penelitian antara satu kelas yang menggunakan metode quantum learning dan satu kelas menggunakan metode cooperative script, naskah itu, ternyata hasilnya berbeda. Mereka yang menggunakan metode quantum learning itu nilainya lebih tinggi karena mungkin cara pembelajarannya yang berbeda. Kalau cooperative script kan cuma naskah, ini anak dikasih naskah seperti ini, dibaca, dikerjakan, atau silakan membuat gambarannya seperti itu, hanya seperti itu, mungkin sudah membosankan. Tetapi ketika menggunakan metode quantum learning itu kan metode yang aslinya itu berpusat pada siswa. Jadi antara bermain dengan belajar itu seimbang, sehingga anak-anak itu dapat menikmati pembelajaran dengan baik, dengan enak, gitu. Mereka merasa bahagia. Kemudian dalam metode ini ada prinsip kata tandur yang harus ditanamkan ke anak-anak. Tandur itu maksudnya yang pertama adalah tumbuhkan. Mungkin sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus menumbuhkan minat, menumbuhkan minat mereka untuk belajar. Kemudian yang kedua, A-nya itu alami, gitu. Jadi di sini ketika menulis itu kita kasih wacana, kalau tulisannya bolehlah silakan tuliskan cerpen sesuai dengan apa yang ada di sekitar kalian, gitu. Atau pengalaman pribadi juga tidak apa-apa, gitu. Jadi alami saja, tidak usah cerita yang terlalu direkayasa seperti itu. Kemudian ada N-nya, namai itu kita menerapkan konsep bagaimana ketika kita mau menulis. D-nya ya tandur kan, D-nya demonstrasikan. Saya setelah karyanya dibuat, setelah pekerjaan siswa ada, itu didemonstrasikan, ditunjukkan kepada teman-teman supaya teman-temannya itu tahu bagaimana hasil dari pekerjaan kita, seperti itu. Terus yang U, ulangi ya, tandur, U, ulangi. Jika merasa kurang baik atau kurang bagus, kita ulangi lagi. Yang terakhir itu adalah rayakan, R-nya rayakan. Rayakan itu berikan penghargaan kepada siswa. Ya kan, kalau sekarang, kalau anak-anak, gak usah anak-anak lah, seperti saya yang sudah tua, sudah jadi guru, ketika ada teman yang mengatakan semangat ya Bu Lutfi, saya juga senang, gitu. Berarti oh ya, ini ada bentuk dukungan kepada saya, ya. Apalagi kalau anak-anak bilang ya bagus, pintar, ya kan, anak-anak juga senang. Itu maksud dari rayakan. Kemudian ini masalah yang diangkat di garis bawahi, kurang menariknya pembelajaran dalam menulis cerpen pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kemangkon. Berdasarkan identifikasi masalah ini dan masalah yang diangkat, saya mengambil judul keefektifan penerapan metode quantum learning dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen. Kemudian ini rencana tahunan. Yang pertama, kegiatannya kita mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Ya, seperti tadi kalau wawancara bisa, kalau tidak ini pakainya membuat angket berupa Google Form untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian hasilnya berarti berupa angket. Yang kedua, mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar peserta didik dari hasil angket. Hasilnya itu mengetahui kesulitan belajar peserta didik, apakah
peserta didik itu malas belajar karena memang dia malas sendiri atau memang tidak ada ketersediaan misalnya kayak buku-buku untuk pembelajaran, seperti itu kita harus mengetahuinya. Kemudian yang kedua, membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Jadi mungkin salah satu faktor keberhasilan pembelajaran itu juga dari metode yang kita gunakan mungkin ya. Kalau itu tuh sejak rasanya anak-anak bosan, tapi kalau ada satu terobosan baru, mungkin anak-anak menjadi suka. Kalau tidak, mungkin pelajarannya sama masih bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya materinya sendiri yang beda, gitu. Misalnya materi cerpen nih kan ada anak-anak yang suka cerpen, anak-anak menjadi bersemangat. Tapi kalau misalnya materinya hikayat karena bahasanya Melayu klasik, mungkin wah bahasanya susah seperti itu. Kemudian ini bahasanya itu ada pembelajaran metode pembelajaran quantum learning yang tadi sudah saya sebutkan, menanamkan sistem Tagore seperti itu. Yang ketiga, setelah membuat metode pembelajaran kita harus menerapkannya. Ya, kita menerapkan metode pembelajaran quantum learning. Kemudian ini penerapannya pada pembelajaran menulis cerpen gitu. Kalau ini hasilnya terlaksana pembelajaran menggunakan metode quantum learning. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan melalui metode quantum learning, karena dalam metode yang jauh ini boleh misalnya anak-anak kok pengen belajar atau menulis sambil mendengarkan musik, itu tidak bisa. Kemudian ini ada menerapkan metode quantum learning dan media publikasinya. Nanti hasil anak menulis itu ada publikasinya. Terus ini peserta didik menghasilkan cerpen yang dipublikasikan melalui mading. Kemudian melalui website, blog atau lomba-lomba penulisan, ada surat kabar dan buku. Yang kelima, melakukan evaluasi penilaian atau refleksi. Di sini kita jadi mengetahui nilai-nilai dari anak. Kemudian yang kedua, menyimpulkan materi yang dilakukan itu sudah berhasil atau belum. Kemudian ada pembelajaran memotivasi peserta didik. Di sini hasilnya ada evaluasinya, kemudian memahami materi, anak-anak itu menjadi memahami materi, dan yang terakhir adalah anak-anak itu bisa termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Nah, ini untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi itu sama. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi misi pemerintah Jawa Tengah, yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap boten korupsi, boten ngapusi, serta sesuai dengan misi SMK Negeri 1 Kemampuan, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien, seperti itu. Kemudian yang B ini untuk rencana kerja menengah. Ini yang pertama, tahun pertama itu kegiatan yang saya lakukan itu memperkenalkan dan menerapkan metode quantum learning dalam kegiatan menulis cerpen gitu. Terus outputnya nanti ada hasil pekerjaan siswa ketika dia menulis cerpen gitu. Jadi memperkenalkan metodenya dulu, nanti hasilnya ada bentuk cerpen, hasil tulisan anak seperti itu. Itu tahun pertama. Kemudian tahun yang kedua, nih ada kegiatannya itu hasil tulisan peserta didik berupa cerpen dipublikasikan di mading dengan isi yang lebih menarik dan berkualitas atau layak dibaca oleh halayak ramai. Nanti output hasilnya yaitu publikasi di mading. Jadi tahun pertama mereka menulis dulu, tahun keduanya nanti tulisan tersebut kalau sudah kiranya dirasa layak kemudian dipublikasikan lewat mading yang lokal dulu. Kemudian yang tahun ketiga ini ada peserta didik menulis cerpen dan hasilnya dipublikasikan di website atau blog ataupun diikutkan dalam lomba-lomba penulisan. Kemudian ini cerpennya itu sama saja masih dipublikasikan lewat web, blog ataupun ikut kepenulisan. Yang keempat, tadi setelah di awal menulis, kemudian dipublikasikan lewat mading, kemudian tahun ketiga dipublikasikan lewat website, blog atau penulisan, lomba-lomba penulisan. Tahun yang keempat ini, yang keempat mulai meningkat lagi. Mereka itu mencoba untuk menuliskan cerpen, tetapi diterbitkan di surat kabar. Sekarang kan banyak surat-surat kabar yang
kabar ataupun majalah, yang terakhir itu anak-anak membuat buku atau membukukan karyanya. Jadi karya mandiri bisa, kalau enggak ya antologi, ya yang bersama-sama gitu. Mungkin ini penutupnya belum ya. Penutupnya kesimpulannya metode, semoga metode quantum learning ini memang benar-benar bisa meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan menulis cerpen dan kedepannya jauh lebih baik lagi. Kemudian sarannya mungkin laporan saya masih banyak kekurangan, dan semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Mungkin hanya itu paparan laporan dari saya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Beri tepuk tangan kepada Ibu. Bapak-Ibu yang kami hormati, dibuka termin pertanyaan untuk hanya dibatasi 2 penanya nih. Monggo, silakan. Tidak usah rebutan nih. Oke, monggo Bapak rekan Ibu. Metode kuantum itu, tapi saya kuantum itu matematika bu, jadi bahasa Indonesia. Jadi metode kuantum fisika kayak gimana itu? Fisika kuantum. Fisika ada juga bahasa Indonesia baru. Ya, metode quantum learning lah ya. Kalau ini metode quantum learning ya Pak, jadi satu. Jadi ini satu metode yang ini ada keselarasan antara bermain dengan belajar seperti itu. Sehingga anak-anak itu tidak melulu harus belajar terus mungkin bosan, tapi ada bermain sambil belajar. Pada waktu pembelajaran itu, anak-anak itu boleh misalnya dengan mendengarkan musik, kan ada tipe anak yang dengan mendengarkan musik tapi dia bisa belajar. Seperti itu. Kalau misalnya anak-anak yang tipenya tidak bisa mendengarkan musik atau dengan bermain tidak bisa belajar, ya berarti menggunakan kebiasaannya saja. Tapi kalau di sini menekankan untuk bermain sambil belajar, itu dengan menerapkan tadi sistem tandon yang sudah saya sampaikan itu Pak. Mungkin seperti itu. Begitu Pak. Oke, masih ada lagi teman-teman? Monggo. Aku nggak masuk. Oh, ibu mau Bapak dulu. Bu, tadi sempat dibuka yang di RKP apa ya? Yang akan kerja tahunan. Tadi kan dia waktu, nah itu kan ada yang iya, ada yang tercetak biasa sama ada yang tercetak miring. Untuk yang contohnya iya itu. Nah itu maksudnya jadi poin kedua atau jadi kesimpulan dari itu atau apa? Ini jadi kesimpulan. Maksudnya dari kegiatan ini nih, jadi terlaksana pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Kan anak otomatis senang lah ya kalau karyanya itu dipublikasikan. Kita nggak hanya punya karya untuk diri sendiri, tapi ketika dibaca oleh orang lain kita akan merasa senang seperti itu maksudnya. Yang kesimpulan dari betul. itu ya. Iya betul. Saya kira jadi apa? Ya poin baru gimana cara tetap gitu. Oke, kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau secara keseluruhan memang sudah bagus ya, apalagi sudah ditunjukkan dengan kepiawaannya menulis gitu ya. Iya, sungguhnya. Mungkin kalau seperti Pak Edi tadi, Mbak, kalau misalkan dengan menulis, orang sampai bertanya jenis itu maksud menulis apa ya? Tadi dijelaskan kita tahu, tapi di sini tidak ada penjelasannya. Baru mengedepankan sistem tandon. Tapi quantum learning-nya sendiri yang tadi dijelaskan pembelajaran sambil bermain itu belum ada. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan itu poin biar tidak bertanya-tanya. Terus yang di Mas Gilang sama itu yang kesimpulan, terus saya di program menengah di situ output atau hasil yang disampaikan dari semuanya. Kalau tertulis seperti itu berarti di sini blueprint sudah bisa keseluruhan siswa itu melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan dan semuanya menghasilkan seperti yang diminta. Misalkan
di tahun pertama adanya pekerjaan peserta didik, oke lah kalau itu memang 100% bisa. Terus hasil cerpen dipublikasikan dibanding, berarti yang kita juga 100% nih. Iya. Terus cerpen karya peserta didik yang dipublikasikan di website itu juga 100% juga. Iya. Artinya kalau itu tidak ada tangga sekian persen berarti itu yang diminta semuanya. Tetapi ketika di tahun keempat kelima, kira-kira bisa nggak nanti di tahun keempat Bu Lutfi bisa mencetak atau membuat semua karya siswa itu dibuat di surat kabar atau majalah, begitu Bu. Ditujukan di tahun kelima. Jadi masukannya kalau memang tidak sanggup seperti itu, kan memang tidak harus. Kita kalau umurnya 50% aja boleh atau 10 orang saja boleh, ya disebutkan saja. Berarti nanti kalau sudah tercapai 10 orang, oh berarti rencana tindak lanjut saya sudah tercapai. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepukan lagi Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali yang ditanyakan, nanti bisa via secara personal nih. Monggo bisa untuk menempatkan diri kembali. Oh iya, maaf ini monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan paparan saya. Mohon maaf apabila ada